Saya, Nicholas Renaldo, akan membawakan materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ini adalah topik yang dibawakan oleh Dr. Sihabuddin Sain, MSI, yang akan saya coba sajikan secara ringkas. Kita langsung membahas mengenai strategi. Bagi saya, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam hal pendidikan, adalah kelulusan yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas tersebut, harus melalui proses pembelajaran yang baik, interaksi antara dosen, mahasiswa, dan antar mahasiswa sangatlah diperlukan. Dosen adalah pendidik profesional. Untuk itu, diperlukan dosen yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang baik. Untuk kualifikasi dosen, dapat dilihat melalui sertifikasi dosen. Berikut adalah standar seleksi mahasiswa. Menurut saya, yang terutama adalah sabar. Karena dengan memiliki kesabaran, mahasiswa akan dapat menghadapi permasalahan, tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang pekerjaan. Kemudian untuk pembelajaran, merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berikut ada definisi lainnya dari pembelajaran. Terdapat beberapa definisi strategi belajar seperti menurut Dickey and Carey, Hilda, dan lainnya. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung serta urutan atau pola perilaku dosen untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Strategi pembelajaran ini penting karena menentukan kualitas dari mahasiswanya. Maka itu, para pengajar haruslah dapat menyusun strategi yang tepat. Dari keempat hal ini, ada satu yang paling penting, yaitu yang keempat. Sebagai dosen, harus dapat memotivasi mahasiswa agar lulus tepat waktu melalui mendorongnya, menggerakkannya, membimbing, dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan bersama. Ada 5 strategi pembelajaran yang dapat diterapkan tenaga pengajar. Strategi pertama adalah strategi pembelajaran inquiry. Merupakan rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menentukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris yang mengutamakan pada proses pemberian pengetahuan secara lisan atau verbal kepada mahasiswa. Ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana menekankan pada case study. Keempat, ada strategi pembelajaran kooperatif, di mana ini dilakukan melalui suatu kelompok diskusi. Di sini akan membahas suatu masalah dan mencari penyelesaian bersama. Kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa, di mana mahasiswa menentukan konsep dan kemudian dibantu oleh dosennya. Berikut beberapa karakteristik proses pembelajaran. Yang paling penting adalah interaktif, karena komunikasi dua arah yang mana berupa saling melakukan aksi, sehingga memiliki hubungan timbal balik yang aktif antar dosen dan mahasiswa yang melakukan komunikasi. Untuk menentukan pendekatan yang tepat, maka dapat dilihat pada contoh berikut. Ketika materi dan peserta harus kooperatif, maka pendidik akan menggunakan pendekatan kooperatif. Sebagai tenaga pengajar, juga harus membentuk suatu model pembelajaran. Para dosen harus menggunakan teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran yang menarik perhatian mahasiswa. Contoh, ketika dalam satu kelas ada 5 kelompok, dan ketika kelompoknya maju,
maka setiap kelompok lainnya wajib memberikan pertanyaan minimal 1 per kelompok, agar ada suasana aktif dalam kelas. Dari ketiga gambar ini, terlihat di kanan atas, sepertinya pengajar sangatlah menarik perhatian siswa. Sebelah kiri terlihat kelompok belajar yang melaksanakan metode kooperatif. Sedangkan di kanan bawah, terlihat bahwa metode komunikasi kurang tepat untuk diterapkan karena pelajar tidak tertarik untuk menyimak. Pada slide ini terlihat 3 gambar yang menunjukkan metode yang cocok. Berdasarkan Bloom and Krathwohl, ada 3 ranah yang harus dikuasai, yaitu KPA, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Untuk kognitif ada 6 tingkatan. Untuk psikomotorik ada 5 tingkatan. Untuk afektif ada 5 tingkatan juga. Motivasi penting untuk meningkatkan minat pelajar sehingga dapat memahami materi lebih baik. Motivasi menggerakkan seseorang untuk menimbulkan, mengarahkan, dan mempertahankan intensitas perilaku seseorang. Berikut beberapa pengertian motivasi menurut para ahli. Berikut adalah ciri-ciri motivasi menurut Sudirman. Terkait prestasi belajar yang rendah, keempat faktor ini yang mempengaruhinya. Fungsi motivasi dalam belajar adalah sebagai berikut. Sebagai yang utama adalah mendorong untuk berbuat sesuatu dari aktivitas yang dilakukan. Berikut beberapa cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa, antara lain memberi angka, memberikan hadiah, bisa juga kompetisi, ego involvement, dan memberikan pujian. Ada beberapa teori terkenal terkait motivasi. Pertama ada motivasi dan penguat, hadiah dan penguatan, cognitive dissonance, teori atribusi, self-worth. Berikut ada teori motivasi yang paling terkenal, yaitu oleh Abraham Maslow. Kompetensi yang diperlukan dosen untuk dikembangkan terutama adalah konten dari mata kuliah itu sendiri. Kemudian harus diikuti oleh pemahaman atas konten tersebut. Dosen perlu membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. ARTS model terdiri dari attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Untuk perhatian, ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Untuk itu, diperlukan strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa, seperti metode penyampaian perkuliahan, variasi media, humor, peristiwa nyata sebagai contoh, dan teknik bertanya kepada mahasiswa. Untuk relevansi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, terutama motif pribadi dari mahasiswa. Mahasiswa ingin berprestasi, sehingga materi kuliah harus relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Berikut strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan. Yang terutama adalah komunikasi, menyampaikan kemauan dan kemampuan mahasiswa setelah belajar. Yang ketiga yaitu kepercayaan diri. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang terutama adalah pengalaman. Yang terakhir ada kepuasan atau satisfaction. Ada 4 strategi yang dapat dilakukan, terutama memberikan feedback atas apapun yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Terdapat beberapa pendekatan lain untuk meningkatkan motivasi, seperti keahlian, empati, dan sebagainya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah adanya faktor internal dan eksternal yang perlu diketahui dalam penyusunan strategi pembelajaran. Motivasi harus disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, dan terutama pada apa yang ingin mereka capai. Sebagai dosen, harus dapat mengakomodir hal ini.
Ada tuntutan belajar di perguruan tinggi. Kita harus siap untuk belajar seumur hidup, serta harus menjadi pribadi yang dewasa dalam menghadapi kehidupan. Kita harus menghadapi setiap tantangan di zaman yang berbeda. Setiap zaman itu sendiri memiliki generasi yang berbeda pemikirannya. Maka itu zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Ada 3 kemampuan utama di perguruan tinggi, yaitu Tridharma, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan, kehendak, ketekunan, dan keinginan untuk mengubah harapan menjadi suatu kenyataan. Ada 4 cara sukses dalam belajar, dan kita sebagai makhluk sosial perlu memahami poin keempat, hidup bersama atau kooperatif seperti salah satu metode yang sudah disebutkan. Ada 7 kiat untuk sukses dan kunci utamanya adalah memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta pasti harus dapat dicapai. Pendidikan selamanya untuk mengembangkan kematangan diri dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai dosen, kita harus memberikan contoh kepada mahasiswa agar mereka dapat lulus tepat waktu dan menjadi lulusan yang berprestasi dan mandiri.